Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Kak Feli hari ini senang sekali. Kak Feli dapat banyak hadiah. Tuh, Kak Feli dapat di dalam ini mungkin ada baju. Kak Feli dapat coklat juga. Wah, dapat banyak coklat dan dapat hadiah Natal. Wah, senang sekali. Halo adik-adik Jupiter. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kakak berdoa adik-adik juga dalam keadaan sehat dan senang selalu. Nah, kita sudah mau merayakan Natal, ya kan? Nah, tadi kan kakak senang ya dapat hadiah banyak sekali. Tapi kita mau benar-benar mengetahui apakah yang teristimewa di hari Natal adalah hadiah-hadiah itu, apakah pohon Natal ataukah semua hadiah-hadiah yang diberikan untuk adik-adik semua. Ternyata ada yang lebih istimewa dari itu semua. Kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus itu yang lebih istimewa buat kehidupan adik-adik dan kakak. Saksikan ya malam di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh menyembah dan mendengar kembali cerita kejadian di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Kami percaya, kami mau mendengar firman-Mu, kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam itu, para gembala sedang menjaga kawanan domba mereka di padang. Kamu tahu gembala itu apa? Gembala adalah orang-orang yang pekerjaannya menjaga dan memberi makan domba-domba. Mereka ini adalah orang-orang yang biasa hidup di padang rumput untuk memberi makan domba mereka. Malam itu, seperti malam-malam biasanya, para gembala sedang menjaga domba-domba mereka di padang rumput. Mungkin ada yang sudah tertidur, mungkin ada yang sedang bermain musik, mungkin ada yang sedang melihat ke langit dan memandangi bintang-bintang. Mungkin ada yang sedang mengobrol sambil bercanda. Para gembala ini menjaga domba-domba mereka seperti biasanya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang spesial. Malam itu seperti malam-malam biasanya. Gembala-gembala itu pun orang-orang yang biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa dari mereka. Mereka hanya menjaga domba-domba mereka seperti biasanya. Tetapi di tengah malam yang sunyi itu, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar begitu hebat meliputi mereka semua. Malam yang tadinya biasa saja, jadi tiba-tiba dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Malam yang tadinya biasa saja, tiba-tiba jadi luar biasa. Karena ada malaikat Tuhan yang mendatangi mereka. Para gembala itu sangat ketakutan. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Mereka adalah gembala-gembala biasa, belum pernah bertemu dengan malaikat Tuhan. Belum pernah mereka melihat kemuliaan Tuhan yang begitu hebatnya. Kenapa ya kira-kira malaikat Tuhan ada di sana? Apa yang dilakukan malaikat Tuhan di tengah-tengah para gembala itu? Rupanya malaikat Tuhan membawa kabar yang tidak biasa-biasa. Malaikat Tuhan membawa kabar sukacita, kabar yang sangat istimewa, kabar yang paling istimewa dari semua kabar yang pernah ada.
Dengar baik-baik apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oh, rupanya malaikat itu tahu bahwa para gembala sangat ketakutan. Malaikat Tuhan menghibur para gembala itu. Jangan takut, katanya. Hal yang sama juga Tuhan selalu kerjakan dalam hidupmu dan kakak. Tuhan selalu tahu apa yang kamu dan kakak rasakan. Dan Tuhan selalu dengan senang hati menghibur kamu dan kakak. Kalau kamu takut, Tuhan berbisik kepada kamu, jangan takut. Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang suka sekali menghibur anak-anaknya, kita semua. Malaikat itu bilang, ada kabar sukacita besar untuk seluruh bangsa. Ada yang tahu kira-kira kabar sukacita besar apa ya? Dengarkan baik-baik ya apa yang malaikat itu katakan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Oh, rupanya mereka memberitakan bahwa ada seorang juru selamat yang telah lahir. Siapa yang dimaksud dengan juru selamat? Apa artinya juru selamat? Juru selamat adalah penolong, penyelamat, dan penebus. Satu-satunya pribadi yang bisa menolong, menyelamatkan, dan menebus. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yesus. Yesus adalah bayi yang paling istimewa. Tidak berhenti sampai di situ. Belum selesai para gembala itu bingung, tiba-tiba sejumlah besar bala tentara surga muncul di hadapan mereka. Sejumlah besar artinya sangat banyak jumlahnya. Alkitab tidak menuliskan berapa jumlahnya, tapi kakak yakin jumlahnya pasti betul-betul banyak. Bala tentara surga ini memuji Allah, menyembah Allah, menyorak-nyorakan puji-pujian bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi hanya Allah yang layak dimuliakan. Segera setelah malaikat-malaikat itu kembali ke surga, para gembala tersebut segera berangkat ke Bethlehem untuk melihat apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu. Betul, apa yang dikatakan para malaikat itu? Mereka bertemu dengan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan di kandang. Sang juru selamat itu betul-betul telah lahir. Malam yang tadinya biasa saja jadi begitu istimewa karena Yesus lahir ke dunia. Gembala-gembala yang tadinya hanya menjaga domba seperti biasa jadi punya pengalaman yang begitu istimewa karena ada Yesus yang lahir ke dunia. Kandang binatang yang biasa saja jadi begitu istimewa karena bayi Yesus lahir di situ. Semuanya menjadi begitu istimewa. Karena siapa? Karena Yesus. Karena Yesus lahir ke dunia. Yesus sangat istimewa. Semuanya menjadi istimewa karena Yesus lahir. Tahukah kalian bahwa kalian dan kakak juga istimewa? Karena ada Yesus yang lahir untuk kalian dan kakak. Ya, kelahiran Yesus adalah hadiah yang paling istimewa untuk kita semua. Ayat hafalan Desember. Lukas 1 ayat 31. Engkau akan melahirkan anak laki-laki dan namailah Yesus. Lukas 1 ayat 31. Engkau akan melahirkan
anak laki-laki dan namailah Yesus. Sudah hafal belum adik-adik? Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 31. Engkau akan melahirkan anak laki-laki dan namailah Yesus. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Untuk yang ada di gereja bisa memberikannya di kotak-kotak persembahan yang ada. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan secara online, bisa meminta tolong ayah, ibu untuk memberikan persembahan melalui QR Code yang ada. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu untuk berkat-berkat secara jasmani, secara rohani yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mengetahui ya hadiah yang teristimewa dalam kehidupan kakak dan adik-adik semua karena kelahiran Yesus di muka bumi ini. Kita bersyukur karena rencana Tuhan buat kehidupan kita dan adik-adik semua melalui Yesus Kristus digenapi. Sebelum berpisah, kita berdoa lagi ya. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau lahir, karena Engkau hadir. Terima kasih Engkau begitu istimewa. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terima kasih, selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali minggu depan. Happy Sunday.